Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwas sekalian, jemaah pengajian Masjid Darun Najah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua dalam segala ibadah yang kita lakukan, terutama kita sedang menunggu musim yang sangat mulia, yaitu puasa Ramadan. Dan Ramadan itu merupakan kesempatan untuk orang yang dipanjangkan umurnya, maka ini merupakan kesempatan yang sangat istimewa. Kita tahu bahwa umur kita merupakan sebaik-baik modal jika digunakan untuk menambah amal. Kita pernah sampaikan hadis yang masyhur dengan sanad yang hasan dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, orang yang saking semangatnya, kemudian dia berjihad, kemudian dia mati syahid, kemudian kawannya meninggal setelah orang ini 1 tahun. Artinya orang yang semangat meninggal duluan 1 tahun, kemudian baru disusul oleh kawannya, dan kawannya juga tidak meninggal dalam keadaan jihad, dia meninggal di rumahnya, hanya dia panjangkan umurnya selama 1 tahun. Ternyata Talha bin Ubaidillah melihat dalam mimpinya, aku seperti di pintu surga. Nah, ini hadisnya dihasan oleh Syekh Albani. Kata Talha bin Ubaidillah, "Fabainama ana na'im id ana bi babil jannah." Aku seperti di pintu surga. Id ana bihima, ketika ana melihat 2 orang tadi. Kemudian kharaja kharijun minal jannati fa adina lilladzi tuwaffiya al-akhiru minhuma. Maka seorang malaikat keluar dari surga, kemudian mempersilahkan orang yang meninggal belakangan. Setelah masuk, baru dia persilahkan kawannya yang baru meninggal syahid, meninggal duluan, tapi masuk surga belakangan. Kemudian malaikat itu kembali menemui Talha bin Ubaidillah. Thumma raja'a ilayya faqala irji' fa innahu lam ya'ti laka ba'd. Maka malaikat tadi mengatakan kepadaku, kamu pulang, kamu belum waktunya untuk masuk sini. Kemudian Talha menceritakan kisah mimpinya. Fatahaddatsa bihi an-nas fa'ajibu lidzalik fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa haddathuhu al-hadits. Ya, ketika Talha ceritakan, maka semua menyebar cerita itu. Ya, sampai mereka terheran-heran. Sampailah beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari apa yang kalian herankan? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna ahadahuma hadha ashadda ijtihadan min al-akhar wa dakhala al-akhir mimma jannata qablahu. Ini orang yang lebih semangat, meninggalnya duluan, mati syahid juga. Kok bisa giliran masuk surga, yang belakangan meninggal masuk surga duluan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Kan dia lebih panjang umurnya 1 tahun. Lalu bala, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa adraka Ramadan fasam, dan dia tambah 1 Ramadan lagi untuk dilakukan puasanya. Kemudian wa shalla kada wa kada sajdatan lillahi fis sanah. Lalu orang itu bisa menambah bilangan sujudnya, maksudnya salatnya, sekian rakaat selama 1 tahun. Maka mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, iya. Maka Rasulullah mengatakan, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardh. Perbandingan pahala 2 orang tadi seperti jauhnya antara langit dan bumi. Artinya setahun bisa membuat orang yang tidak lebih rajin tambah derajat ketika dia bisa menambah amal.
Ini yang semakna dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang Arab Badui tentang siapa orang yang paling bagus amalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang ada kelemahannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan laisa ahadun afdalu indallahi min mu'minin yu'ammar fil Islam. Tidak ada di sisi Allah orang yang lebih istimewa, orang yang lebih afdal dari seorang mukmin yang dipanjangkan dalam Islam. Kita pernah mengetahui bahwa Islam dan iman saling mewakili. Ketika disebutkan iman berarti dia mewakili Islam dan ihsan. Akan tetapi jika disebutkan bersamaan dalam satu tempat, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Para ulama mengatakan iman artinya amalan hati, sementara Islam artinya amalan lahir. Dan tidak ada masing-masing berdiri sendiri. Orang yang beriman dan imannya baik, maka akan tampak pada Islamnya, ibadahnya, perangainya, berpakaiannya, perilakunya, semua akan terlihat dan itu menjadi bukti imannya baik atau tidak. Maka disebutkan di dalam hadis ini, dikumpulkan dalam satu kalimat tentang Islam dan iman. Ya. Orang beriman dipanjangkan umurnya dalam Islam. Kata Rasulullah SAW, "Litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi." Dia bisa menjadi istimewa karena dia bisa menambah tasbih, takbir dan tahlil. Terbayangkan kalau seandainya zikir yang mudah, zikir tidak itu mudah. Ya, kita cukup mengkomat kamilkan saja. Ya, kita cukup melafazkan Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Ini menjadi pemberat timbangan dan meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pantas seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna abwabal khairi katsira." Sungguhnya pintu kebaikan banyak sekali. "Fa'akhbirni biwahidatin atathabbatu bihi wa la tukthir 'alayya fa ansa." Beritahukan aku satu saja, jangan kebanyakan, nanti aku lupa. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah." Usahakan lidahmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ya, ini zikir bisa membuat orang istimewa. Panjang umur bisa dimanfaatkan untuk nambah amal. Ini merupakan keistimewaan untuk orang beriman. Orang yang tahu agama, kalau dipanjangkan umurnya tahu bagaimana memanfaatkan. Tapi orang yang hanya panjang umur tapi tidak bisa memanfaatkan, maka dia bisa berubah. Bukan menjadi orang terbaik, tapi bisa menjadi orang terburuk. Dalam Sunan At-Tirmidzi, akan tetapi tambahan ini ada kelemahannya. Rasulullah SAW ketika tadi disebutkan siapa orang terbaik, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, itu orang terbaik. Ada tambahan dalam lafaz At-Tirmidzi, tidak salah dengan sanad yang lemah. Rasulullah SAW ditanya pula siapa orang yang paling buruk. Orang paling buruk adalah man tala umuruhu wa sa'a amaluhu, panjang umurnya amalnya buruk. Maka kalau ditanya mana yang lebih baik, panjang umur atau pendek umur, suruh pilih, mau mati cepatan sekarang apa besok. Orang beriman bisa memanfaatkan satu hari, bahkan 1 menit. Orang beriman, orang berilmu bisa memanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang tidak, maka bisa menambah maksiat. Maka Ramadan ini merupakan kesempatan, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Dan para ulama ketika mereka menyebutkan bahwa keistimewaan puasa di bulan Ramadan tidak bisa dibandingkan dengan amal ibadah apapun, para ulama menyatakan maksudnya adalah puasa orang-orang yang bisa menjaga tidak tercampur dengan maksiat. Dan kita pelajari dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi."
Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, semua amalan manusia untuk dia kecuali puasa. Itu hanya untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Para ulama menyatakan semua amal manusia kita buat untuk Allah. Artinya kita ikhlaskan, kita persembahkan, kita maksimalkan, bukan untuk semua dan bukan untuk kita sendiri. Amal itu kita persembahkan kepada Allah, pahalanya untuk kita. Tapi apa maksudnya? Kenapa Allah Azza wa Jalla khususkan penyebutan puasa sebagai amalan yang akan Allah berikan pahalanya sendiri? Apakah yang lain diwakilkan? Dan ini disebut oleh Hafiz Ibnu Hajar bahwa para ulama menafsirkan hadis itu. Yang pertama, karena puasa merupakan ibadah yang tidak bisa tercampur dengan riya. Puasa merupakan ibadah yang tidak bisa dicampur dengan riya. Riya artinya pengen dilihat. Orang sholat terlihat, orang sedekah bisa terlihat, orang berjihad terlihat, orang haji umrah apalagi syukuran dulu sebelum berangkat. Kalau tidak syukuran tidak dianggap haji. Makanya sebagian orang pernah dengar, kalau dia kerja di Arab Saudi kemudian dia haji tidak dipanggil haji. Yang manggil itu yang mungkin kawan-kawannya ji begitu ya. Tapi dia tidak disahkan sebagai Pak Haji karena dia berangkat sebagai pekerja. Yang menjadi orang haji sah itu kalau dia syukuran dulu. Tapi yang jelas semua amal manusia terlihat kecuali puasa. Puasa tidak bisa terlihat. Orang mau ngomong kalau seandainya dia puasa baru dia terlihat kalau dia sedang puasa. Lepas bukan tanda puasa. Orang tidak makan atau dia sedang diet atau orang lagi sakit tidak boleh makan ini itu. Nah, itu semua merupakan salah satu saja tanda orang itu tidak makan, tapi tidak mesti dia puasa. Maka ada hadis yang menunjukkan memang puasa itu merupakan ibadah yang tidak bisa dimasuki riya. Riya maksudnya tidak bisa dimasuki riya. Akan tapi hadisnya lemah. Rasulullah SAW menyebutkan as-siyamu la yadkhuluhu riya. Qala Allah Azza wa Jalla wa ana ajzi bihi. Dalam hadis itu disebutkan tidak ada puasa itu merupakan ibadah yang tidak bisa dicampuri dengan riya. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Nah, ini diantara tafsiran para ulama. Kalau hadis yang disebutkan tadi Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang tadi pertama kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan setiap amalan manusia untuk dia kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan berikan balasan itu sendiri. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis qudsi. Dan para ulama mengambil makna kesimpulan dari hadis itu karena puasa merupakan amalan yang tidak bisa tercampur dengan riya. Maka banyak para ulama yang menyimpulkan itu. Seperti Al-Qurtubi, Al-Maziri, Al-Qadhi Iyad, Ibnu Jauzi rahimahullah, mereka katakan itu. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan afdalu ma yutatawwa'u bihi as-shaum li'annahu la yadkhuluhu riya. Kata beliau, ibadah yang paling bagus untuk dijadikan amalan sunnah adalah puasa karena tidak terlihat orang, tidak bisa lihat. Kalau dia mau pamer sudah terlihat. Akan tetapi kalau dia diam sama sekali tidak terlihat sama orang. Nah, ini tafsiran pertama. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan balasan itu sendiri. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah jumlah balasan yang Allah berikan tidak ada yang tahu sama sekali kecuali Allah. Jadi Allah satu-satunya yang tahu berapa jumlah balasan yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa. Pada saat orang-orang yang melakukan ibadah sholat terlihat pahalanya berapa. Salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah dilipatkan 27 kali daripada salat sendirian. Kemudian salat di Masjid Nabawi ya, lebih jauh istimewanya 1000 kali daripada salat di lain masjid-masjid yang lain. Nah, kemudian semua amal ibadah akan dilipat gandakan. Seperti dalam Sahih Muslim disebutkan kullu amal ibni Adam yudha'af. Dalam Sahih Muslim disebutkan setiap amalan manusia akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Setiap kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Ila 700 dhif.
sampai 700 kali lipat, illa siyam fa innahu li, kecuali puasa, karena itu merupakan ibadah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa puasa tidak bisa diketahui berapa bilangan pahalanya. Allah saja yang tahu. Sebagian orang mengatakan bahkan malaikat itu tidak tahu berapa jumlah pahalanya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi keistimewaan pula, dan kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, makna ini merupakan makna di antara makna-makna yang paling kuat yang dijadikan oleh para ulama kesimpulan tentang tafsir hadis yang tadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan khusus untuk orang yang berpuasa? Ada yang mengatakan tafsiran ketiga bahwa puasa merupakan ibadah yang lebih didahulukan daripada amal ibadah lainnya. Memang masing-masing ibadah berbeda-beda, akan tetapi dalam hadis itu menunjukkan bahwa puasa akan didepankan daripada amal ibadah yang lain. Ada lagi yang mengatakan tafsiran-tafsiran berikutnya. Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sampai 10 tafsiran dari hadis tadi. Akan tapi beliau sebutkan bahwa tafsiran paling kuat adalah yang pertama dan kedua. Dan yang paling kuat di antara satu dan dua adalah yang pertama. Di antara tafsiran itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa siyamu fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk penghormatan setinggi-tingginya. Ketika Allah menyebutkan sebuah makhluk disandarkan kepada Allah, Abdullahi wa Rasuluh, Ka'bah Baitullah, ini merupakan penghormatan yang Allah berikan kepada makhluknya. Ya. Dan ini amal ibadah disandarkan kepada Allah merupakan bentuk keistimewaan. Pada saat Allah Subhanahu wa taala tidak menyandarkan semua ibadah kecuali puasa. Jadi intinya puasa ini menjadi maskot atau simbol pada saat kita menghadapi bulan Ramadan. Maka kalau seandainya simbol pada bulan itu, orang kan katakan Ramadan adalah bulan puasa. Sekalipun bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa, ada bulan sholat tarawih, ada bulan Al-Quran, dan itu sering kita dengar. Bulan baca Al-Quran, bulan sedekah, bulan beribadah, bulan berdoa. Ya. Akan tetapi yang paling terlihat adalah bulan puasa. Nah, kalau yang paling menjadi simbol tidak dilakukan, yang dibanggakan apanya? Kita bayangkan bulan puasa telah tiba, dipasang pamflet, kemudian spanduk-spanduk, namun orang tidak puasa. Kita lihat orang banyak makan siang hari, yang menjadi sakral apanya? Kalau seandainya mereka akan berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, atau anggap saja dengan berlalunya bulan Ramadan, telah datang hari kemenangan, yang menang siapa? Nah, mereka puasa enggak puasa, sholat juga enggak, yang dibanggakan apanya? Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam hadis yang sama, kelanjutan dari hadis tadi, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara farih wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Orang berpuasa itu berbahagia dengan dua hal. Yang pertama ketika berbuka, dia bahagia. Itu merupakan satu yang wajar ketika orang berbahagia dengan sesuatu yang dia sukai. Dan yang kedua ketika dia menghadap Allah, dia bisa banggakan puasanya. Kita tahu Allah Azza wa Jalla dalam Sahih Bukhari menyebutkan bahwa orang yang berpuasa akan dipanggil dari pintu Rayyan. Lalu ada orang melewati bulan Ramadan tidak melakukan apa-apa, hatta puasa dia tidak jaga. Kalau seandainya ada orang, ya, ada orang tidak pernah sholat kecuali setahun sekali, itu pun hari raya, karena dia pakai baju baru, itu pun dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Hampa, apa yang dibanggakan? Kalau hanya sekedar dia keluar, karena orang-orang pada keluar, orang pakai baju baru, tidak perlu nunggu 1 tahun sekali untuk melaksanakan itu hari raya, karena dia dikerjakan kapan saja. Akan tetapi ini semua faktornya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya, dan kita harus paham, orang yang betul-betul berbahagia adalah orang yang paham. Kalau tidak, dia tidak bisa berbahagia.
Atau kalau seandainya dia berbahagia, kebahagiaannya semu. Untuk apa dia banggakan, dia bahagiakan, kemudian dia merasa berat pada saat dia melaksanakan sholat tarawih, pada saat dia berpuasa, pada saat dia membaca Al-Quran, dia tidak merasa nikmat. Bukankah ini kesempatan untuk minta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika orang berpuasa katanya doanya lebih dikabulkan, tapi dia tidak pernah berdoa. Dia merasa justru dengan puasa itu dia terkekang. Kalau biasanya bermaksiat, Ramadan tidak bisa bermaksiat. Apa bahagianya? Nah, maka seperti disampaikan para ulama bahwa orang yang paling berbahagia dengan amal ibadahnya adalah orang yang diterima. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seandainya lau alimtu anna li sajdatun wahidah, lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan, laisa ghaibun ahabbu ilayya minal maut. Kata Abdullah bin Umar, kalau seandainya aku tahu satu sujud saja Allah terima dariku, tidak ada yang lebih aku sukai dari kematian. Wallahu yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah mengatakan bahwa yang Allah akan terima itu adalah amal ibadahnya orang-orang bertakwa. Puasa untuk merealisasikan ketakwaan. Dan Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah hanya akan menerima dari orang-orang bertakwa. Berarti memang ada kaitannya. Kita untuk berpuasa agar bisa meraih ketakwaan, tetapi puasa kita tidak akan diterima kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mungkin puasa, akan tetapi banyak kekurangan-kekurangannya, ketidaksempurnaannya. Akhirnya masuk ke dalam hadis sahih, rubba shaimin habbuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang berpuasa akan tetapi dia hanya merasakan lapar dan haus saja, tapi pahalanya tidak dapat. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika di akhir bulan beliau mengatakan, man hadzal maqbul minna fanuhanni wa man hadzal mahrum minna fanu'azzi. Siapa di antara kita yang pantas diberi ucapan selamat karena ibadah Ramadannya diterima, dan siapa yang pantas diberikan bela sungkawa karena amal ibadahnya tertolak semua. Dan orang yang tahu bahwa ibadah itu mahal, ketakwaan itu berat, dia yang akan khawatir kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah berusaha ini, bersungguh-sungguh, tapi apakah diterima? Orang bertakwa dia akan kesulitan dan sampai galau, jangan-jangan tidak diterima. Itu orang yang tahu. Kalau kita tidak tahu hakikat dan nilai sebuah amal, kita cuek saja. Terima, sampai habis poso. Sebulan ini lama gitu. Terima terserah sudah. Yang penting anak gak model depan orang. Ya, kan sebenarnya kan kita seperti tidak langsung mengatakan demikian. Kalau seandainya kita merasa puasa Ramadan itu berharga, kan kita ada kecemasan juga. Jangan-jangan gak diterima. Kita sudah capek-capek ternyata gak diterima. Kita pernah sampaikan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tafsir dalam firman Allah surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang yang berinfak dari apa yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka ketakutan. Berinfak tapi ketakutan, kenapa? Mereka yakin mereka akan dikembalikan kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Aisyah, siapa mereka? Ahumul ladzina yasriqun wa yashrabuna al-khamr. Apakah mereka yang yusallun wa yasumun wa yashrabuna al-khamr? Apakah mereka orang sholat, orang berpuasa, tapi belum bisa meninggalkan maksiat? Kata Aisyah radhiyallahu anha, apakah seperti itu? Kan ada orang yang modelnya seperti itu. Ya, FJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi dia sholat, akan tetapi maksiatnya nggak bisa ditinggalkan. Apakah seperti itu yang orang-orang yang bersedekah tapi ketakutan? Akan tetapi kata Rasulullah SAW, la yabnat as-siddiq, mereka adalah orang-orang yang yatasaddaqun wa yasumun wa yusallun wa yakhafuna an la yutaqabbala minhum. Mereka orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, tapi takut kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ikhwah, Ramadan ini yang paling harus kita siapkan
adalah keimanan. Maka kita ingat Syekh Ibrahim Amir Ruhaili hafizahullah, beliau ketika memberikan nasihat untuk penyambutan bulan Ramadan, beliau katakan tidak ada yang lebih istimewa untuk menyambut bulan Ramadan daripada bertobat. Orang siap dengan tidak siap tidak sama. Itu sudah terlihat. Kalau fisik berbeda, bagaimana dengan batin? Antum tahu, misalkan besok awal Ramadan, berarti malamnya terawehan, dan antum sudah persiapan dari siang tidur, antum sudah belanja untuk sahur, antum tenang. Tapi orang yang tidak sempat siap-siap, sudah mepet baru antum beli di sana kemari, habis itu sudah capek payah masuk ke masjid mau terawehan, baru alhamdulillah sudah ngantuk. Ini belum 11 rakaat, baru rakaat pertama sudah ngantuk. Apalagi kalau imamnya bacanya sudah kelihatan taktil begitu. Sebagian orang itu sensitif. Kalau sudah imamnya gaya kayak misalnya ini, wes dowo ini. Yang paling enak kan kayak kamu. Amin, banter. Cari yang kayak gitu. Nah, kita perlu ketahui bahwa yang paling baik dalam masalah amal bukan banyak dan cepat. Tidak ada yang memuji. Yang memuji itu orang yang sama-sama nggak ngerti. Sholatnya bisa banter ya, masya Allah, enak, gimana sholatnya? Itu orang yang nggak ngerti saja yang cari seperti itu. Ya. Bahkan ada hadis yang banyak. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath, atau amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin wa nahani an thalath." Kata Abu Hurairah dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Hurairah cerita, aku diperintahkan dengan 3 hal dan aku dilarang oleh Nabi SAW dan 3 hal. Aku diperintahkan an usalli rak'atay duha kulla yawm. Aku diperintahkan untuk salat duha setiap hari. Wa an asuma 3 ayyam min kulli syahr. Wa an utira qabla an-naum. Aku diperintahkan salat witir sebelum tidur dan puasa 3 hari setiap bulan. Wa nahani an iq'a'in ka iq'a'il kalb. Waltifat kaltifati ta'lam wa an naqarat ka naqratid dik. Aku dilarang dari 3 hal. Pertama, jangan duduk seperti duduknya anjing di dalam sholat, dan tidak boleh tolak-tolak seperti serigala, dan tidak boleh matok seperti ayam jago. Ya, ayam jago sholatnya matoknya cepat. Ini semua pembahasan masalah sholat. Pembahasan sholat itu orang nggak boleh tolak-tolak. Orang kalau tolak-tolak sholatnya terlihat tergantung. Ya. Kalau nolak-nolaknya banter kayak gini, ini berarti mungkin orangnya kurang genep. Ya masa ada orang sholat tolak-tolak begini? Kalau sholat melihat jam, melihat apa, melihat motor, melihat apa, ini berarti orangnya ya mungkin anak kecil. Ya. Akan tetapi kalau orang besar kalau tolak-tolaknya begitu, tidak bisa diajak bercanda. Nanti antum yang turun level. Ya. Kalau ternyata nolehnya tidak sengaja, tapi ini terlihat kebiasaan, maka jangan dibiasakan. Ini tidak terkecuali orang-orang yang sudah ngaji. Kalau antum lihat orang sholat, kadang dia tertarik untuk noleh, panjang. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya dengan hadits Aisyah, "Su'ila Rasulullah SAW min iltifati lis-shalah, faqala ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil 'abd." Rasulullah SAW pernah ditanya tentang menoleh dalam sholat. Beliau katakan menoleh dalam sholat itu merupakan korupsinya setan. Korupsinya setan. Kemudian ditambah lagi di situ, tidak boleh yang karena karatid dik, seperti ayam jago yang matok. Dan ini dalam Sahih Muslim disebutkan seperti sholatnya orang munafik. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW menyatakan, "Ala ukhbirukum bi salatil munafiq." Apakah mau aku tunjukkan kepada kalian salatnya orang munafik? Bagaimana salatnya orang munafik itu? Yada'ul asar. Dia tidak mau salat asar. Fa idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqara naqaratid dik. Kalau sudah menjelang terbenam matahari, matahari sudah seperti di antara 2 apa itu namanya, tanduk setan. Itu maksudnya adalah ketika matahari sudah hampir terbenam, lalu dia mulai menghadap ke arah matahari, lalu dia sholat naqaratid. Dia mulai sholat matok-matok seperti orang-orang seperti ayam jago. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak zikir kepada Allah
dengan banyak, dia sedikit saja zikir kepada Allah. Ini soalnya orang munafik kayak begitu. Dan dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW menyatakan, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salatihi. Orang yang paling buruk mencurinya adalah orang yang mencuri dalam salat. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasriqu fi salatihi? Ya Rasulullah, bagaimana cara mencuri dalam salat? Maka Rasulullah mengatakan, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ini semua sifat-sifat yang tidak terpuji. Ya, tidak terpuji dalam ibadah, terutama salat. Yang pertama disifati seperti ayam jago. Yang kedua seperti orang munafik. Yang ketiga seperti pencuri. Ya salah. Tiga-tiganya jelek semua. Udah sholat bangga lagi kayak gitu. Sudah sholatnya begitu masih bangga gitu. Nah ini kebahagiaannya dengan Ramadan bagaimana? Nah, maka tidak ada hakikatnya orang yang paling bangga kecuali orang yang mengenal agama dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, futiha fihi abwabus sama, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa yughallu fihi maradus syayatin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Allah Azza wa Jalla wajibkan untuk berpuasa, ditutup semua pintu neraka, dibuka pintu langit, kemudian setan dibelenggu. Para ulama mengatakan dibelenggu itu maksudnya, sebagian menafsiri apa adanya dibelenggu memang. Sebagian orang mengatakan bukan dibelenggu seperti itu, akan tetapi pada saat bulan suci Ramadan keberkahan turun, sehingga karena banyak berkah pahala turun, maka tidak ada kesempatan untuk bermaksiat, atau kesempatan bermaksiat menjadi sempit. Sehingga seolah-olah kerjaannya setan berkurang. Atau ada yang mengatakan bukan karena itu, tapi karena bulan Ramadan bulan beramal, sehingga semua disibukkan dengan amal, antara puasa, sholat, baca Al-Quran, zikir, taubat dan lain-lainnya, sehingga kesempatan bermaksiat berkurang. Atau kemampuan dia untuk bermaksiat, peluang untuk bersyahwat berkurang drastis. Ini yang dimaksudkan syaitan terbelenggu pada bulan Ramadan. Apapun tafsirannya, ini merupakan keistimewaan bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih istimewa dari 1000 bulan. Tapi orang terhalang dari kebaikannya, dia berarti terhalang dari semua kebaikan. Rugi sekali. Dari sekarang kita injak, siap-siap sudah. Orang siap strategi itu dari jauh-jauh hari. Kalau memang kita semangat untuk berburu Lailatul Qadar, bukan nunggu nanti malam baru kita siap-siap, kelamaan seperti itu. Kita terlambat. Ya. Kalau perlu pekerjaan di setel gimana kira-kira biar bisa 10 hari terakhir iktikaf. Ya. Sekalipun mungkin justru ini godaannya. 10 hari terakhir itu lagi rame-ramenya pasar. Kalau kita punya toko di pasar, Masya Allah. Ya, mungkin setahun nggak usah kerja nggak apa-apa, kerjanya 10 hari terakhir saja. Ya salam. Nah ini merupakan salah satu bentuk motivasi seorang ketika menjelang kedatangan bulan Ramadan, dia siap-siap. Dan ikhwas sekalian, takwa seringkali diidentikan oleh para ulama ketika disebutkan al-birri wa taqwa, disinkronkan, dikumpulkan antara kebaikan dan ketakwaan. Maka ketakwaan itu artinya lebih identik kepada meninggalkan kemaksiatan. Sekalipun ketakwaan didefinisikan oleh banyak ulama, taat, tidak bermaksiat, bersyukur kepada Allah, tidak kufur, melaksanakan semua perintah dan tidak ditinggalkan larangan-larangannya, ingat kepada Allah, tidak dilupakan, dua-duanya dikerjakan. Akan tetapi pada saat ketakwaan itu disinkronkan dengan kebaikan, maka ketakwaan lebih identik kepada meninggalkan kemaksiatan, dan itu memang berat sekali. Maka kaitannya dengan bulan suci Ramadan, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW dalam hadis qudsi tadi Allah berfirman, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan semua yang dia sukai, makan, minum dan syahwatnya hanya untukku.
Kan kita sudah tahu ya, Ramadan nggak mungkin kita pura-pura puasa, lalu nanti masuk rumah nggak ada siapa juga minum, itu kan kerjaannya anak kecil. Bahkan sebagian anak kecil, dia yang kawan-kawan tidak melihat dia, malahnya dia masukin ke lemari, dia minum, dia keluar habis itu kelihatan orang. Itu kan tingkat keimanannya anak kecil. Ya. Orang yang sudah dewasa kan nggak mungkin kayak begitu. Artinya betul-betul dalam hadis disebutkan orang itu meninggalkan makan, minum dan syahwat betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihat pun demikian. Maka Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif mengatakan, "Fa-idza ishtadda tawaqqa'un nafsi ila ma tashtahihi ma'a qudratiha 'alayhi, thumma tarakathu lillahi 'azza wa jalla fi mawdhi'in la yattali'u 'alayhi illa Allah, kana dhalika dalilan 'ala sihhatil iman." Ketika seorang sudah mampu untuk mengerjakan apa yang dia inginkan, dia berhasrat, mampu dia untuk mengerjakan apa yang dia mau, kemudian dia tinggalkan ketika orang-orang tidak melihat, dia tinggalkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Rajab, itu merupakan tanda keimanannya benar. Dan itu betul-betul dalam hal puasa. Maka Allah Azza wa Jalla, seperti tadi kita sebutkan, tidak memberitahukan kepada siapapun tentang bilangan dan ukuran berapa pahala untuk orang-orang yang berpuasa. Dan ini para ulama menyebutkan mirip dengan pahala kesabaran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kesabaran itu tidak disebutkan pahalanya seberapa, tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar, mereka akan mendapatkan pahala tanpa batas. Tidak ada yang ngerti berapa jumlah bilangan pahalanya orang yang sabar. Sabar ada batasnya, saya sudah sabar. Itu namanya sabar. Ngomong-ngomong dia bilang saya sudah sabar. Akan tetapi memang sabar itu berat. Terlebih para ulama menyebutkan bahwa sabar itu ada 3. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika menghadapi takdir Allah yang agak berat, yang menyakitkan. Dan puasa menggabungkan 3-tiganya. Maka pantas ketika puasa tidak diketahui jumlah bilangan pahalanya berapa. Ya. Akan tetapi ini semua ditinggalkan memang karena Allah. Tetapi semua itu hukum asalnya mubah. Hukum asalnya boleh. Kalau bukan karena bulan Ramadan saja, mau makan silahkan, ya. Mau minum silahkan, mau ngapa-ngapain silahkan, bahkan memberikan nafkah kepada istri ibadah. Luar biasa membagian kaum muslimin untuk menjaga agar tidak terjadi banyak fitnah seperti itu. Akan tetapi karena Ramadan ditinggalkan, orang siap untuk meninggalkan itu semua. Akan tetapi kata Ibnu Rajab alhamdulillah, antum perhatikan itu semua hukum asalnya mubah. Ditinggalkan karena bulan Ramadan. Bagaimana mungkin seseorang yang meninggalkan sesuatu yang asalnya mubah, tapi yang asalnya sudah haram tidak ditinggalkan? Maka itu menjadi catatan penting kata Ibnu Rajab. Dalam Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan wa'lam anna at-taqarruba ila Allah 'azza wa jalla bi tarki asy-syahawat al-mubahah fi ghairi halat as-siyam la tatimmu illa bit-taqarrub ilayhi bi tarki ma harramahu Allah fi kulli hal. Kata Ibnu Rajab, kalian harus tahu bahwa ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal mubah. Seandainya di luar bulan Ramadan itu semua kita kerjakan, tapi kita tinggalkan karena bulan suci Ramadan, tidak akan sempurna ibadah seperti itu sampai kita betul-betul bisa beribadah kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya haram pada setiap waktu. Kalau hukum asalnya haram dan Ramadan, di luar Ramadan semuanya haram, kok nggak kita tinggalkan? Kebalik kita. Yang asalnya mubah kita tinggalkan, tapi justru yang asalnya haram tidak ditinggalkan. Ya. Maka itu menjadi catatan pula. Ketika bulan suci Ramadan, maka yang haram-haram juga harus ditinggalkan. Dia kasih contoh misalkan minal kadhib wal-zulm wal-udwana ila nas fi dima'ihim wa a'radihim wa amwalihim. Di antaranya adalah dusta, kezaliman kepada orang, memusuhi kaum muslimin, atau memerangi mereka entah dalam kehormatan, dalam harta,
dalam darah mereka, darah, kehormatan dan harta. Ya. Jadi ketika bulan suci Ramadan, memang kita sakralkan bulan itu karena bulannya terhormat, tidak seperti bulan-bulan biasanya. Bulan ibadah, bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa orang meninggalkan makan dan minum, tapi misalkan hal-hal yang haram sudah jelas haramnya tetap dikerjakan? Ini namanya kebalik. Ini merupakan salah satu catatan yang harus ditekankan. Ar-Raghib Al-Asbahani mengatakan, "Man syaghalahu al-fardu 'anil nadbi fa huwa ma'dzur, wa man syaghalahu an-nadbu 'anil fardi fa huwa maghrur." Orang yang tidak sempat mengerjakan yang wajib karena tersibukkan dengan yang sunnah, orang ini tertipu. Tetapi orang yang tidak sempat melaksanakan yang sunnah karena sibuk dengan yang wajib, orang ini dimaklumi. Maka jangan sampai ketika melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, kondisi kita terbalik. Yang wajib kita tinggalkan hanya karena ingin mengerjakan yang sunnah. Malam tidak tidur, membaca Al-Quran, sholat tarawih panjang, tapi sholat berjamaah ketinggalan. Orang siap untuk meninggalkan makan dan minum, akan tetapi ternyata ghibah tetap berjalan. Kemudian motong silaturahim, diputus silaturahim tetap berjalan. Ada tradisi di tengah masyarakat, mereka minta maaf di bulan Syawal dan menjelang Ramadan. Ini semoga sudah tidak bertebaran lagi hadis berbahasa Indonesia itu. Ya. Hadis Jibril, abaikan puasa umatku yang tidak meminta maaf, suami ke istrinya, istri ke suaminya, anak kepada bapaknya, bapak kepada anaknya, kepada tetangganya dan sebagainya. Hadis riwayat orang Indonesia itu. Itu biasanya di awal Ramadan. Kemudian kebiasaan orang Indonesia juga, mereka minta maaf ketika bulan Syawal. Ya. Karena mereka punya tradisi seperti itu, selain di bulan Syawal dan bulan Ramadan tidak minta maaf. Ajur-ajur sudah. Nanti minta maaf pas Lebaran. Ya kalau mati sebelum Lebaran gimana? Ya. Dan itu terasa memang. Gak apa-apa sudah, tapi nanti Lebaran. Kadang-kadang Lebaran sungkan ketemu. Ya. Karena sudah terlalu sudah kepadatan, ya, sudah kepadatan dengan permusuhan. Maka yang seperti ini merupakan salah satu tanda terbaliknya ibadah seseorang. Karena kalau seandainya yang asalnya mubah ditinggalkan, harusnya yang haram-haram ditinggalkan, termasuk menzalimi orang. Ya. Kalau kita tidak sempat berbuat zalim, alhamdulillah, tidak perlu berangan-angan untuk menzalimi orang. Dan kezaliman banyak sekali. Setiap yang bisa menyakiti orang itu kezaliman. Kita tahu taubat itu kalau sudah berkaitan dengan hak-hak sesama harus minta maaf. Kalau pernah kita ambil haknya, kita harus kembalikan. Nah, kita bayangkan bagaimana orang berpuasa sementara dia menzalimi orang dengan gampang terus menerus. Ya. Ini yang diingatkan oleh para ulama, memang tidak disebutkan secara detail. Kezaliman tidak disebutkan secara detail, tapi kalau sudah mulai pembahasan yang macam-macam itu, maka kita akan tahu bahwa kezaliman yang dilakukan adalah setiap yang tidak sejalan dengan syariat. Seperti riswah itu nyogok, ya. Atau persaksian palsu, atau sikat-sikut, atau membicarakan kejelekan, membongkar aib dan segala macam. Itu semua ada di tengah masyarakat, bukan hanya kalangan atas. Kalangan di bawah kolong juga banyak. Ya. Kita ini sudah miskin di dunia, jangan sampai miskin di akhirat. Ya. Jadi Ramadan ini kesempatan untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Maka ikhlas sekalian, yang paling pantas kita siapkan adalah iman, kemudian mental kita dalam melaksanakan ibadah. Bagaimana agar ibadah kita semuanya maksimal. Dan kita tahu bahwa amal ibadah yang paling terlihat di bulan suci Ramadan, puasa, kemudian qiyamul lail.
Rasulullah SAW sampai menyebutkan dalam satu hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya, semua itu sudah puasa, qiyamul lail, kemudian menyongsong Lailatul Qadar. Semua didasarkan kepada keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Iman maksudnya apa? Para ulama menyebutkan, termasuk An-Nawawi rahimahullah, yang dikatakan iman, kita iman, meyakini benar-benar bahwa Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Kemudian betul-betul Allah wajibkan puasanya. Kenapa kok para ulama sampai menyebutkan itu? Betul-betul Ramadan itu Allah wajibkan puasanya. Karena mungkin pernah ceritakan kepada antum, ya, ada seorang supir mengatakan, "Saya sejak lahir sampai sekarang belum pernah puasa Ramadan full." Wah, itu cerita kayak nggak ada apa-apa. Ya. Dan kita lihat, mungkin awal-awal Ramadan mungkin biasa, sekarang lenang karena orang mungkin kecapean. Besok-besoknya aktivitas kembali, nggak lama lagi orang makan kembali seperti biasa. Kalau di Arab Saudi, ya, Ramadan itu tidak mungkin ada toko dan warung buka. Kalau toko yang mungkin masih tetap buka, tapi kalau warung buka itu, warung itu sebenarnya yang masak-masak, makan-makan itu. Masa husnudzon, mungkin mereka semua haid. Ya. Saat kampung ini mungkin sedang halangan semua. Saya masakkan untuk orang-orang yang berhalangan. Husnudzon itu kelas tinggi. Atau mungkin semua orang kampung saya musafirun, ya, orang-orang yang sedang bepergian jauh. Ya, ini masih buka, ya, berarti kan kesempatan untuk batal besar sekali. Ya, maka kita akan merasakan bahwa bulan suci Ramadan ini tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya. Orang yang betul-betul bisa merasakan lezatnya beribadah di bulan suci Ramadan adalah orang yang mendapat taufik dari Allah. Maka kata Rasulullah SAW, "Man hurima khairaha faqad hurim." Orang yang terhalang dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia telah betul-betul terhalang dari segala kebaikan. Terbayangkan Lailatul Qadar, kita pernah dinasihat oleh para ulama, para masyayikh, guru-guru kita di Jamiah Islamiyah. Antum tahu Lailatul Qadar itu untuk menyongsongnya, antum jangan tidur sudah pokoknya. Antum beribadah sudah, insya Allah dapat antum. Jangan tidur pokoknya. Ketiduran sedikit nggak apa-apa. Repotnya kita ini panjang malamnya. Kalau di Saudi terutama kalau malam-malam musim panas cepat sekali terasanya. Karena sholat isya baru mulai jam 9, kemudian tarawih selesai jam 11, baru sebentar selesai sholat qiyamul lail tahajud jam 1 sampai setengah 3. Jadi malam itu betul-betul bisa tidak tidur itu. Ditambah di mana-mana orang nggak tidur. Kalau kita di kampung, Ramadan nggak Ramadan, sunyi. Jadi kita mau iktikam baca Quran itu ngantuk karena nggak ada orang sama sekali. Ya. Ini kalau di masjid, gimana kalau di rumah? Rumah ada bantal, orang rukun semua, orang pada tidur semua, gimana untuk mau ibadah ini? Ya, mungkin ketakwaannya perlu ujian lebih. Ya. Maka kita persiapkan dari sekarang. Kita persiapkan, sholatnya diperbaiki. Kalau tidak terbiasa, sholat itu tidak bisa dinikmati. Kalau memang kita punya kebiasaan, kekenyangan bisa bikin ngantuk, ya sudah makannya di wet-wet. Ya. Jadi iftar itu seperlunya saja. Dan anak pernah ceritakan mungkin di bagian antum, sejak dari tahun 2005, anak sudah tidak suka makan nasi ketika iftar. Kapok sudah, pernah ketiduran mau tarawih. Ya. Jadi bangun-bangun itu orang sudah selesai semua masih sujud karena kekenyangan, sholatnya panjang, betul-betul gak terasa itu. Alhamdulillah namanya Masjid Nabawi itu sak kampung, jadi orang sholat di sana pindah ke sana. Ya, kalau di masjid sini coba apa gak terkenal, viral, masya Allah, betul-betul khusyuk di bulan Ramadan. Maka untuk mempersiapkan, dan itu tidak ada masalah antum tidur siang, kemudian ketika iftar jangan terlalu banyak. Nanti habis tarawih gas lagi sudah tidak apa-apa. Ya, dijamak takdim sama sahur, tapi tidak ada sunnahnya karena sunnah untuk sahur diakhirkan. Ya, diakhirkan. Rasulullah SAW justru mengakhirkan sahur sampai antara sahur dengan adzan 50 ayat. Artinya sebentar sekali. Baik, ini barangkali secara garis besar
motivasi atau saling mengingatkan saja apa yang barangkali pantas kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan amal ibadah rata-rata kita sudah tahu, Rasulullah SAW selain sholat kemudian puasa juga banyak-banyak untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW baca Quran terus, tapi di bulan Ramadan lebih kencang lagi karena memang diajak oleh Jibril untuk bermudarasah. Dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan wa kana Jibril dalam hadis dikatakan kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi syahr Ramadan hina yaqa'u Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan hatta yansalikh fayudarrisuhu al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khairi min ar-rih al-mursal. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan yang paling dermawannya lagi adalah ketika Jibril mendatangi di setiap malam bulan Ramadan sampai malam itu lewat. Karena kebiasaannya Jibril mengajak Rasulullah SAW bermudarasah Al-Quran, dan itu dilakukan terus-menerus setiap malam. Dan Rasulullah SAW sungguh lebih bersemangat dalam sedekah, lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan lebih baik dari angin yang berhembus. Akhirnya subhanallah sedekahnya banyak sekali. Artinya bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, kesempatan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Otomatis itu juga membutuhkan kebiasaan dan juga butuh target. Kalau kita ingin hatam dalam satu bulan, berarti dalam satu hari kita harus lebih dari 1 juz membacanya. Khawatir nanti Ramadan tidak sampai 30 juz, 30 hari, 29 hari saja. Berarti satu hari kita lebihkan 1 halaman. Ya, 1 halaman kita lebihkan, nanti pada malam ke-29 kita sudah hatam. Harusnya seperti itu. Dan itu kalau seandainya kita punya target hatam 1 kali. Kalau pengen hatam 2 kali, berarti ditambah lagi targetnya. Dan Anda pernah ceritakan barangkali kepada antum, ada seorang guru sekolah umum, tua orangnya, tapi subhanallah ngajinya lebih semangat dari kita waktu dia masih muda. Ya, kita pernah iktikaf, kemudian ada guru SMA, dia datang, kemudian tanya, ada iktikafnya? Ada. Saya pengen ikut, boleh. Saya kira sampean ini orang-orang yang kalau saya sholat itu terus dicuci gitu. Dia melihat kita cingkrang gitu, dikira kayak gitu. Kata kawan saya, enggak, sampai gulung-gulung gak apa-apa, kita biarkan. Dan orang ini akhirnya iktikaf sama kita, subhanallah, tidur bangun ngaji, dan dia paling banyak hatamnya. Coba lihat dulu, bapak itu masya Allah sudah hatam lagi, dia sudah hatam lagi, masya Allah. Mungkin hampir setiap hari, 2 hari sekali dia hatam, tapi ngaji terus dan tidak hafalnya. Nah, maka seperti ini bisa dijadikan kompetisi. Ya, kalau antum datang ke masjid, di masjid ada 5 orang semua baca Al-Quran, antum terdorong untuk baca Al-Quran. Ini kita bayangkan pahala orang pertama yang membaca Al-Quran akan tambah kecipratan dari orang-orang yang mengikuti. Dia pertama masuk ke masjid, buka Al-Quran, datang sholat tahiyatul masjid, kemudian sambil nunggu waktu komat dia baca Al-Quran. Datang orang lain, ngaji, saya ingin ngaji juga. Dia dapat sudah pahala orang yang mengikuti. Ya, kalau yang mengikuti 10 bagaimana? Enak sekali. Tapi masuk ke masjid orang lemes semua, dan waktu iftar ngobrol ghibah lagi. Subhanallah, ini namanya penghancuran dosa massal. Ya, kerjasama dalam menghancurkan pahala puasa. Nah, ingat Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, kalau antum melihat ada orang ghibah punya majlis membicarakan orang, diingatkan. Kalau seandainya tidak ingat, ditegaskan lagi. Kalau masih tidak mau, pindah. Kata beliau, fa illam yanzajir bil kalam wala bil lisan faraqa dzalikal majlis. Datang ke majlis yang ada ghibahnya, diingatkan malah tambah gimana gitu, pindah. Ya, jadi pindahnya nggak usah bersunut-sunut begitu, orang tambah nggak suka. Akan tapi ketika antum datang kemudian ada majlis yang ada ghibahnya, kalau antum pindah saja, itu orang sudah merasa kenapa fulan tiba-tiba berdiri dari majlis kita. Karena pernah seperti itu, kita di pesantren ada salah seorang ustadz senior, dia datang, kita ngobrol. Ketika beliau kelihatan tidak nyaman begitu, bangun pindah. Dan ini orang akhirnya bertanya-tanya kenapa ustadz itu pindah.
Ya, dan itu menjadi nasihat secara tidak langsung. Sebagaimana terkadang sebuah pertanyaan bisa dijawab dengan diam, maka nasihat pun tidak perlu harus ngomong, akan tetapi dengan contoh. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.